Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Febrian Nurfalah dengan NIM 15012104045 dari kelas AB4508. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi tentang perusahaan, nilai good corporate governance, dan nilai perusahaan. Dalam mempertahankan Dalam mempertahankan bisnis, perusahaan yang selalu bergejolak dan penuh ketidakpastian, seperti pada saat ini itu perusahaan membutuhkan suatu tata kelola yang sangat baik. Maka dari itu, tata kelola yang baik adalah suatu sistem yang terdiri atas fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang diterima secara umum. Tata kelola perusahaan merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hubungan kondusif antar stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai sebuah perusahaan. Tata kelola perusahaan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku dan kepentingan lainnya, berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Dengan demikian, jelas bahwa tata kelola perusahaan terkait erat dengan nilai perusahaan dan tentunya kinerja keuangan perusahaan. Yang selanjutnya ada dampak penerapan good corporate governance. Yang pertama, memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan perusahaan berjalan efektif. Yang kedua, mengurangi biaya modal atau cost of capital, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir, menciptakan dukungan para stakeholder atau para pemangku kepentingan dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Tujuan utama perusahaan menurut teori of the firm adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai suatu perusahaan. Dalam memaksimalkan nilai sebuah perusahaan adalah tujuan utama dibentuknya sebuah perusahaan. Harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya suatu perusahaan akan dijual diartikan sebagai perusahaan, diartikan sebagai nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan. Sebab dengan nilai yang tinggi,
menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan mengharapkan manajer keuangan akan melakukan tindakan terbaik bagi perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga kemakmuran atau kesejahteraan pemilik atau pemegang saham dapat tercapai. Yang selanjutnya nih, dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul eh, yang namanya konflik. Konflik ini tuh muncul biasanya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham atau pemilik perusahaan yang sering disebut dengan agency problem. Tidak jarang pihak manajemen, yaitu manajer perusahaan, mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agensi konflik. Kemudian hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi. Sebaliknya, pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan sebuah nilai perusahaan. Kemudian ada pengukuran nilai perusahaan. Eh, Nilai perusahaan dapat diukur dengan sebuah tiga pendekatan. Yang pertama ada pendekatan laba bersih, kemudian ada pendekatan pendapatan operasi bersih atau net operating income approach, dan yang terakhir ada pendekatan tradisional. Yang pertama tadi ada pendekatan laba bersih ya. Apa sih ya pendekatan laba bersih ini? Pendekatan yang pertama ini merupakan pendekatan laba bersih memiliki asumsi bahwa biaya modal saham atau cost of equity dan biaya hutang cost of debt dianggap konstan sehingga perusahaan dapat meningkatkan utang. Kenaikan utang membuat biaya modal rata-rata mengalami penurunan mendekati biaya utang dan mengalami peningkatan setelah mencapai pada level tertentu. Dan kondisi ini meningkatkan sebuah nilai perusahaan. Kemudian ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan operasi bersih. Pendekatan pendapatan operasi bersih. Pendekatan kedua ini menggunakan asumsi bahwa eh, biaya rata-rata modal dan biaya utang tetap sehingga biaya modal mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya utang karena risiko yang dihadapi perusahaan semakin tinggi. Pengambil keputusan tidak mempertimbangkan biaya modal rata-rata karena konstan sepanjang masa dan kondisi ini meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan ketiga memiliki asumsi bahwa perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Ketika nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang membuat biaya modal rata-rata menjadi minimum, kejadian ini bisa terjadi karena resiko perusahaan sampai level tertentu tidak mengalami perubahan. Nilai perusahaan mengalami peningkatan dan sampai pada level tertentu terjadi struktur modal yang optimal.
dan selanjutnya akan menurunkan nilai perusahaan. Yang selanjutnya ada metode menilai perusahaan. Yang pertama ada nilai nominal. Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran. Dasar perseroan disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. Yang kedua ada nilai pasar. Sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Kemudian yang ketiga ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini merupakan konsep yang paling abstrak karena mengacu kepada perkiraan nilai real suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas eh, bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Kemudian yang keempat ada metode nilai perusahaan ini yaitu nilai buku. Nilai buku ini nilai perusahaan yang dihitung secara dengan dasar konsep akuntansi secara sederhana. Dihitung dengan membagi selisih antara total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada nilai likuidasi. Nilai likuidasi merupakan nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. Selanjutnya, apa pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan? Yang pastinya sangat berpengaruh dan berkaitan sekali good corporate governance dengan nilai perusahaan. Good corporate governance merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pasar nilai perusahaan. Semakin baik penerapan good corporate governance, maka perusahaan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor. Kemudian, keberadaan good corporate governance dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan good corporate governance masuk ke dalam proses dan struktur pengelolaan bisnis perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholder pada khususnya. Kemudian ini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan good corporate governance berpengaruh pada nilai perusahaan. Yang pertama, tingginya kesadaran perusahaan
untuk menerapkan good corporate governance sebagai suatu kebutuhan, bukan sekedar kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Kemudian yang kedua ada manajemen perusahaan tertarik dengan manfaat jangka panjang dari penerapan good corporate governance. Unsur budaya yang berkembang. Yang ketiga, unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional sangat menunjang penerapan good corporate governance. Dan yang terakhir yang dapat menyebabkan good corporate governance berpengaruh pada nilai perusahaan yaitu good corporate governance akan lebih dipercaya oleh investor dan hal tersebut penting bagi pelaksana modal. Tumbuhnya kepercayaan investor kepada perusahaan dinilai dapat meningkatkan jumlah investor eh, yang masuk ke pasar modal untuk melakukan investasi atau membeli saham perusahaan sehingga harga saham perusahaan akan menjadi naik dan nilai perusahaan pun akan semakin tinggi. Dari materi yang tadi sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa good corporate governance sangat berpengaruh terhadap suatu nilai perusahaan karena mereka masih saling berkaitan. Itulah presentasi atau penjelasan materi terkait good corporate governance dan nilai perusahaan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.